Sekarang kakak mau ajak adik-adik buat baca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita terambil dari Maleakhi 4 ayat 2. Maleakhi 4 ayat 2. Yuk, kakak mau ajak adik-adik buat baca sama-sama sambil ikutin gerakan kakak ya. Yuk, kita baca Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Sekali lagi ya adik-adik. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas dari kandang. Sekianlah ayat hafalan kita hari ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa kan? Adik-adik, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita yang penuh kuasa, mengampuni dosa kita, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kita? Boleh angkat tangannya adik-adik? Yes, bener banget ya adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita yang penuh kuasa. Dia adalah jagoan kita yang sesungguhnya. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita satu dalam doa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, pimpin kami dalam ibadah hari ini supaya kami fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pastikan adik-adik sudah simpan makanannya, sudah simpan mainannya, supaya adik-adik fokus dalam memuji dan menyembah Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kita muji dan menyembah Tuhan, kita pemanasan terlebih dahulu yuk. Kakak hari ini ditemenin teman kakak, namanya Kak Michael. Halo adik-adik. Nah, kali ini kita mau main lawan kata adik-adik. Jadi, kalau misalnya kakak bilang kiri, lawan katanya apa kak? Kanan. Kanan, maka adik-adik harus geser ke kanan. Kalau misalnya kakak bilang maju, lawan katanya apa kak? Mundur. Mundur, adik-adik harus geser ke belakang ya. Dan satu lagi, kalau kakak bilang tinggi, lawan katanya apa kak? Rendah. Rendah, adik-adik harus merendah seperti ini ya. Sudah pada ingat kan adik-adik? Kita coba yuk, 1, 2, 3, mundur. Kiri, kanan. Wah, Kak Michael salah nih adik-adik, kurang fokus nih kayaknya. Adik-adik di rumah harus fokus ya. Sekarang kita coba yuk, sekali lagi. Sekali lagi ya adik-adik, mundur. Maju, tinggi. Wah, adik-adik udah fokus semua nih. Sudah semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah ya adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, kakak lihat nih adik-adik udah pada siap nih buat ibadah sekolah minggu hari ini. Coba yang semangat, coba bilang hai. Happy Sunday adik-adik semua. Yuk, hari ini yang bersuka cita, yang bersemangat buat Tuhan Yesus, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan Bu atas kebaikan Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, agar menjadi hal yang menyenangkan buat hati Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mulai. Siap ya, adik? Kita mau olahraga dulu nih adik-adik. Biar sehat buat memuji Tuhan. Kami gerak ya adik-adik. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. Ada
Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kita mau datang sama Bapa kita. Katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi
hari ini Engkau sudah memberkati ibadah walaupun lewat online. Kami percaya Engkau menyertai dan melindungi di mana anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya pasti semuanya dahsyat luar biasa. Yes. Hari ini Kakak Beta akan membawakan firman Tuhan ya. Adik-adik semangat kan untuk mendengarkan firman hari ini? Yuk, yang semangat boleh katakan aku semangat. Kakak juga semangat banget nih untuk membawakan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulisnya. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati kita dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu di hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan. Ajar kami untuk bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu masuk dan tertanam dalam hati adik-adik sehingga dapat bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Adik-adik, tema dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhanku tak terbatas. Yang setuju kalau Tuhan kita tidak terbatas, boleh lambaikan tangannya. Yeay! Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun yang Tuhan Yesus sembuhkan, dan kisah anak kepala rumah ibadat yang sudah mati tetapi Tuhan Yesus bangkitkan kembali. Kedua kisah ini diceritakan 3 kali loh di dalam Alkitab. Ada di Matius 9 ayat 18-26, di Markus 5 ayat 21-43, dan di Lukas 8 ayat 40-56. Kakak akan bacakan Matius 9 ayat 18-26 terlebih dahulu ya. Judul perikopnya, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara kedemikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Adik-adik, kedua cerita ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Coba kita bayangkan kedua cerita ini kembali ya. Saat itu ada 2 kejadian yang berbeda. Pertama, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sakitnya ini tidak main-main loh. Bahkan hingga 12 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Kakak yakin saat itu pasti perempuan yang sakit pendarahan itu telah mencoba untuk berobat ke sana ke sini, tapi masih belum bisa sembuh. Pasti perempuan itu sudah pusing, bingung, sekaligus sedih banget. Tetapi semua itu berubah ketika ia mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang sanggup melakukan berbagai mukjizat yang salah satunya adalah menyembuhkan mereka yang sakit.
Perempuan yang sakit pendarahan itu langsung berusaha untuk datang ke Tuhan Yesus karena ia percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mampu untuk menyembuhkan dia. Saat itu, kondisinya sangat ramai, sangat sulit baginya untuk bisa mendekat ke Tuhan Yesus. Belum lagi kondisi perempuan yang pendarahan itu sangat lemah. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi dia untuk bisa mencari Tuhan Yesus. Bahkan imannya menjadi semakin kuat. Ini terbukti ketika perempuan ini mengatakan, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Singkat cerita, ia akhirnya berhasil mendekat ke Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya. Seketika, perempuan yang tadinya sakit pendarahan selama bertahun-tahun sembuh. Wah, puji Tuhan! Bayangkan, adik-adik, betapa senangnya perempuan itu saat ia akhirnya sembuh dari penyakitnya. Sekarang kita masuk ke kisah yang kedua, yaitu kisah anak kepala rumah ibadat. Jadi, saat itu ada seorang kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sakit keras. Wah, adik-adik, bayangin aja gimana perasaan seorang ayah ketika anak yang dikasihinya sakit keras. Pasti sedih banget. Waktu itu, anak perempuannya juga sudah mulai sekarat. Tapi si ayah ini tidak putus asa dan tetap berusaha untuk mencari Tuhan Yesus. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Saat di jalan mencari Tuhan Yesus, ternyata anak perempuannya sudah meninggal. Wah, sedih banget ya. Tapi tunggu dulu. Si kepala rumah ibadat ini mengatakan sesuatu yang keren banget ketika bertemu Tuhan Yesus. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kata-katanya menunjukkan betapa besar imannya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya, singkat cerita, anak perempuannya yang tadinya sudah meninggal, kini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Wah, keren banget ya Tuhan kita. Kedua cerita ini menunjukkan betapa hebatnya Tuhan kita. Kuasanya sangat tidak terbatas, yang tidak mungkin jadi mungkin. Tetapi di balik semua itu, juga dibutuhkan iman yang percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Kalau kita ingat kembali, perempuan yang pendarahan 12 tahun dan si kepala rumah ibadat punya iman yang luar biasa. Di tengah-tengah masalah yang begitu besar, mereka tetap percaya kalau Tuhan bisa bekerja secara luar biasa dan tidak terbatas. Sama seperti itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa kok mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, asal kita percaya dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Adik-adik, mungkin hari-hari ini ada banyak masalah dalam hidup kita. Kadang itu membuat kita menjadi sedih. Eits, tunggu, jangan sedih dulu. Tuhan kita kan luar biasa dan tidak terbatas. Tuhan pasti bisa membantu kita, asal kita percaya sama Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Tidak lupa juga untuk tetap tekun berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa mengerti maksud Tuhan. Percaya deh adik-adik, Tuhan kita bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin jadi mungkin. Sekian dulu ya cerita minggu ini. Nantikan cerita firman Tuhan selanjutnya di minggu depan. See ya! Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yesaya 59 ayat ke-1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dari ayat hafalan tadi, kita diingatkan kembali loh adik-adik, Tuhan mampu untuk membantu kita, bekerja dalam hidup kita, dan melakukan perkara-perkara yang besar, karena Dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Asal kita percaya
Dan tidak lupa untuk berdoa, Tuhan pasti bantu kok. Nah, adik-adik, gimana ibadahnya? Seru banget kan? Minggu depan jangan lupa ya untuk ikut ibadah online lagi. Nah, sekarang sebelum kita berpisah nih satu sama lain, kita rindu menerima doa berkat. Shalom adik-adik, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama satu dalam doa. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang telah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.